Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kulhutum kita hari ini akan membahas hibah tanah ulayat. Karena ada pertanyaan begini, apakah tanah ulayat atau harato pusako tinggi tentang tanah itu boleh diibahkan? Jawaban singkatnya, tidak boleh. Penjelasannya begini Bapak Ibu. Hibah itu adalah lembaga hukum Islam yang telah diresepsi oleh hukum adat sehingga dia menjadi lembaga hukum adat. Bahkan secara nasional, hibah pun telah masuk koridor hukum nasional yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 171 dikatakan begini, hibah itu adalah akad pemberian hak milik seseorang semasa masih hidup terhadap orang lain tanpa mendapat imbalan. Di sana ada kata-kata hak milik seseorang dan diberikan semasa dia masih hidup. Hibah ini dalam bahasa Minangnya, dalam bahasa awaknya, sama dengan agiah. Terhadap tanah ulayat, agiah indak dimakan bari. Tidak boleh tanah ulayat itu sembarang diberikan atau sembarang diagiahkan saja. Kembali kita kepada hibah tadi. Untuk hak ulayat, dia tidak memenuhi unsur hak milik. Karena hak ulayat itu adalah hak penguasaan dari persekutuan hukum terhadap tanah dalam wilayahnya. Jadi bukan hak milik statusnya. Walaupun dalam Perda nomor 7 tahun 2023 dikatakan bahwa tanah ulayat itu adalah hak menguasai dan atau hak milik. Ini juga bisa diartikan dia bukan hak milik dalam artian yang sebenarnya. Hibah ini sering terjadi dalam di mana bako memberikan tanah ulayatnya atau sebagian tanah ulayatnya kepada anak pisangnya. Contoh konkretnya begini. Ya. Saya dengan kaum saya itu mempunyai beberapa bidang tanah ulayat. Kemudian saya punya anak. Maka tanah persekutuan saya itu baik disepakati ataupun tidak, saya sebagai mama kemudian menghibahkan sebagian tanah pusako tadi kepada anak saya. Karena anak saya ini adalah anak pisang dari bakonya, dari kaum saya. Ini banyak terjadi. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena tanah itu bukan milik saya dan juga bukan milik persekutuan itu.
dalam artian yang sebenarnya, karena persekutuan hanya punya hak menguasai atas tanah wilayah itu. Kalau toh terjadi juga kesepakatan itu merupakan persekongkolan jahat namanya dalam hukum. Namun ini banyak terjadi. Nah, sekarang kalau sudah terjadi, bagaimana solusinya? Mudah saja, kembalikan lagi tanah ulayat yang diterima oleh anak pisang itu kepada kaum atau kepada bako kita yang memberikan tanah ulayat itu sebagai hibah untuk kita. Jadi kita tidak boleh menerima hibah tanah ulayat atau tanah pusako tinggi. Dan bako kita tidak boleh memberikan hibah itu kepada anak pisangnya, atau seorang mama memberikan hibah tanah ulayat kepada anaknya. Tidak boleh. Agiah indah dimakan bari. Bapak Ibu cukup mengerti? Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.